Hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya manajemen persediaan. Bagi semua perusahaan, baik itu perusahaan kecil, perusahaan besar, itu sangat penting sekali. Tetapi banyak perusahaan yang abai terhadap bagaimana seharusnya persediaan itu dikelola. Jadi, ini adalah menjadi pokok penting karena mengandung pemahaman bagaimana operasi perusahaan di masa depan. Jika dia perusahaan dagang, tentu itu akan memberikan kemungkinan apakah perusahaan sanggup memenuhi permintaan pembeli. Karena kalau misalnya persediaan tidak ada, itu menjadi presiden yang buruk. Biasanya kalau bagi perusahaan perdagangan, ketika kemudian ada pelanggan datang dan meminta sesuatu, dan kemudian kita mengatakan barangnya tidak ada, kemungkinan besar besok-besok dia tidak akan datang lagi. Karena itu akan memberikan pemikiran bahwa perusahaan kita bukan perusahaan yang bonafide, tidak sanggup menyediakan persediaan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sedangkan untuk perusahaan industri ada dua hal yang kita bisa pahami. Pertama, jika dia persediaan bahan baku atau barang dalam proses, itu bertujuan agar produksi bisa berjalan terus sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan, jika dia persediaan barang jadi, maknanya sama persis dengan perusahaan perdagangan. Itu untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi masalah adalah bagaimana kita harus mengelola persediaan ini. Apakah kita harus menyimpannya dalam jumlah banyak, agar kemudian ketika pasar meminta kita sanggup menyediakan, atau kita cukup menyediakan secukupnya atau mungkin sedikit. Jika jumlahnya tinggi, ada kelebihan yang didapat oleh perusahaan kita. Pertama adalah tentu saja jika ada permintaan mendadak kita sanggup memenuhi itu. Jadi kalau misalnya ada permintaan hari ini, besok, dan seterusnya, kita akan bisa dengan mudah memenuhi permintaan itu. Karena kita memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Tetapi tentu saja ada negatifnya. Negatifnya adalah modal kerja yang makin besar. Modal untuk menyediakan persediaan itu, pun untuk penyimpanan dan seterusnya. Tetapi apakah kemudian jumlahnya juga harus rendah? Itu juga harus dipertimbangkan. Memang betul nanti biaya penyimpanan akan menjadi lebih kecil, kemudian biaya bunga juga rendah, dalam arti berarti biaya modal kerjanya juga akan jadi rendah. Tetapi pertimbangan begini, jika kita jumlah persediaannya sedikit, maka kita akan sering melakukan pemesanan. Yang jadi masalah adalah apakah kita punya keyakinan bahwa di masa depan barang yang kita butuhkan itu akan ada di pasar. Atau kemudian jika ada, apakah harganya tetap sama? Kita harus mempertimbangkan itu. Dan kalau misalkan ternyata tidak ada di pasar, karena kita mengambil persediaannya sedikit-sedikit, maka tentu akan terganggu kegiatan produksi kita itu. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menjual lebih banyak. Nah, apapun yang kita pilih, apakah kita akan menyimpan dalam jumlah tinggi, ataupun kita akan menyimpan dalam jumlah rendah, pertimbangan yang paling pokok adalah sebetulnya berapa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Kita harus melakukan analisa tren di perusahaan kita sebetulnya berapa yang kita butuhkan. Datanya bisa kita dapat dari perusahaan kita untuk memastikan apakah kita membutuhkan jumlah tinggi atau jumlahnya harus rendah. Kita harus memiliki data yang cukup. Oleh karena itu, ketika kita melakukan manajemen dalam persediaan ini, maka yang harus kita kelola pertama kali adalah data. Tersedia data yang cukup tentang berapa waktu yang sebelumnya, minggu sebelumnya, tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, berapa persediaan yang sebetulnya dibutuhkan untuk usaha kita itu. Baru kemudian kita akan memahami apakah kita akan mengambil dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan. Bukan persoalan apakah harus jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit. Tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Saya harap Anda memahami apa yang saya maksudkan. Terima kasih.